kriteria yang pertama yaitu ada pola terjadinya korupsi, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan yang bekerja sama dengan pihak lain dengan cara sogok menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume, dan penggelembungan dana. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak, kata lagi kan ada pilkada. Nah, cara kita untuk menentukan pilihan yang benar itu gimana? Ya, kalian bisa lihat visi misi dan program kerjanya. Pak, saya mau golput aja deh, soalnya bingung mau pilih yang mana. Nah, tidak seperti itu, karena kita harus menggunakan suara kita sebaik-baiknya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Tuti Wibowo pada acara Breaking News sore hari ini. Pada tanggal 28 Desember tahun 2045 telah dilaksanakan kampanye yang dilakukan oleh Pak Rahman dan juga Pak Putra. Pada kampanye kali ini banyak sekali yang mendukung nomor urut 2 yaitu Pak Rahman sebagai calon wali kota Tasik. Akankah dia yang menjadi pemenang pada pemilihan tahun ini? Udah tahu mau milih siapa belum? Udah sih, gue lihat pendukung 02 ini banyak banget. Kayaknya gue bakal milih dia. Kalau visi misi sama programnya gimana? Kayaknya tuh nggak penting gak sih? Kalau misalkan lihat dari pendukungnya banyak, berarti dia bagus. Ya juga sih. Tapi kan besok pemilihan nih. Lo daftar nggak jadi panitia? Gue ikut sih. Oh, oke. Mau juga sih gue. Kalian, besok jangan lupa pilih saya ya. Oke. Mendung banget. Gue ambil jemuran dulu ya. Oke, hati-hati. Lah, kosong. Gue viralin lah. Parah. Apa nih? Berita. Loh, ini parah sih, udah tahu besok pemilihan malah viral kayak gini, nyogok lagi. Tapi kalau dilihat-lihat ini bukannya nomor 02 ya? Duh, gak bisa nih milih dia. Parah banget, kacau. Lo sih balik. Kok udah dicoblos sih? Ya udahlah, emang mau milih ini juga. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Tuti Wibowo di acara Breaking News sore hari ini. Dikabarkan bahwa Bapak Putra nomor urut 1 menang telak 1 kali putaran sebagai wali kota Tasik. Dan sekarang Anya Nadia, rekan saya sudah berada di lokasi bersama Bapak Putra sebagai wali kota terpilih kota Tasik. Terima kasih Tuti Wibowo di studio. Saya Anya Bernadia sudah berada di lokasi di Tasik dan saya juga sudah bersama dengan Bapak Putra Saputra sebagai wali kota yang terpilih. Bagaimana perasaan Bapak setelah terpilih menjadi wali kota Tasik? Menurut Mbak gimana? Saya gak tahu ya, soalnya kalau saya tahu saya nggak akan nanya. Saya sih sudah pilih bakal menang, jadi saya tidak kaget. Oke, selanjutnya apa pesan Bapak untuk warga Tasik? Jangan lupa sholat, pilihan kalian sudah tepat. Ternyata rakyat dapat dibodohi. Rencana kita berjalan dengan baik. Benar sekali. Rakyat memang gampang dibodohi. Sesuai rencana kita, Bapak? Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ada apa ya? Silakan menurut saya. Saya ingin menawarkan kerjasama untuk Anda. Kerjasama? Kerjasama dalam hal apa? Kerjasama dalam pilkada tahun ini, di mana Anda dijadikan kambing hitam
dan melakukan penyegokan untuk kemenangan saya. Rencana apa nih? Anda meremehkan saya. Tenang. Saya tahu rahasia Anda. Rahasia apa? Anda pernah korupsi kan? Korupsi apa? Ini buktinya. Wah, Bapak ini tahu dari mana? Tahu dari Sumedang. Serius? Ya dari bawaan saya. Yaudah. Bapak mau gimana? Anda ikuti rencana saya. Terus saya dapat apa? Tenang, saya janjikan Anda jabatan sebagai Sekda. Sekda. Nah, yaudah. Tapi jangan pernah sekali menyebarkan rahasia saya. Pemirsa Komisi Pemberantasan Saudara Korupsi Komisi atau KPK Pemberantasan menggelar Pemberantasan operasi korupsi tangkap diduga tangan. melakukan operasi tangkap tangan korupsi terhadap diduga sejumlah melakukan pejabat di operasi lingkungan tangkap pemerintah tangan terhadap terhadap sejumlah sejumlah pejabat pejabat di di lingkungan lingkungan pemerintah Provinsi Kejaksaan Agung Penyidik kembali Komisi menyita uang yang Pemberantasan diduga Korupsi atau merupakan KPK hasil menggelar tindak operasi pidana tangkap korupsi tangan dan atau OTT pencucian di uang lingkungan yang dilakukan pemerintah oleh Provinsi. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Niko. Pemirsa penyidik Kejaksaan Agung kembali menyita uang dari PT Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan. Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Glorinata. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Situbondo karena Suswandi yang Presiden Jokowi mempersilahkan KPK untuk mengusut Sore pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari depan Balai Kota di mana ribuan warga tengah menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan terkait dugaan korupsi yang melibatkan wali kota. Para demonstran berkumpul sejak siang hari menyuarakan kekecewaan mereka atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan dana publik oleh pejabat kota tersebut. Dalam aksinya, massa membawa berbagai spanduk yang bertulisan wali kota harus bertanggung jawab dan hentikan korupsi di pemerintahan. Kasus ini mencuat setelah laporan audit terbaru mengungkap adanya anggaran pembangunan infrastruktur yang diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Meskipun hingga saat ini aksi berlangsung dengan damai, ketegangan mulai terasa saat beberapa perwakilan warga berusaha masuk ke dalam gedung Balai Kota untuk bertemu langsung dengan pihak pemerintahan. Aparat keamanan sudah bersiaga penuh untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kerusuhan. Warga berharap agar kasus ini segera ditindaklanjuti secara transparan dan wali kota yang diduga terlibat dalam skandal ini diproses hukum seadil-adilnya. Kami akan terus memantau perkembangan aksi ini kembali ke studio. Bapak, apa tanggapan Bapak tentang berita yang beredar bahwa Bapak korupsi? Mana janji Bapak? Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh wali kota ini bukan hanya mencoreng nama baik pemerintah, tetapi juga mengungkap bagaimana permainan politik kotor sering kali menjadi dalang di balik skandal besar seperti ini. Bukan sekedar kasus penyalahgunaan anggaran, tapi sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Ini adalah saatnya bagi kita semua sebagai masyarakat yang peduli untuk bersuara lebih keras. Kita harus menuntut transparansi dalam penanganan kasus seperti ini dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan biarkan permainan politik menutup jalan keadilan, karena hanya dengan membersihkan korupsi dan permainan politik seperti ini, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Masa depan di mana integritas menjadi pilar utama dalam pemerintahan. Mari kita bangun sebuah pemerintahan yang bersih dan transparan, bebas dari korupsi dan intrik politik. Tentu tidak mudah mengelola sebuah negara dengan beragam tantangan yang ada. Namun di balik kemajuan yang kita lihat masih ada beberapa hal yang mungkin bisa ditingkatkan lagi. Transparansi dalam penggunaan anggaran publik, sehingga masyarakat tentu akan merasa lebih tenang dan percaya jika informasi terkait hal ini bisa disampaikan dengan lebih terbuka. Ini bukan hanya tentang laporan angka, tetapi bagaimana membangun kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan rakyatnya.